Perkenalkan, nama saya Darwin Nainggolan, NPM 233111088, kelas C23B. Kali ini saya akan menjelaskan Managing in a Global Business Environment. Managing in a Global Business Environment adalah kemampuan untuk mengelola bisnis di tengah kompleksitas operasi lintas batas negara, termasuk pemahaman terhadap sistem politik, ekonomi, dan hukum, serta topik dan tantangan terkini yang dapat mempengaruhi bisnis di pasar global. Globalisasi merupakan kondisi saling ketergantungan dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, ekonomi. Hal-hal yang mendorong terciptanya globalisasi di antaranya. 1. Pasar dunia yang sangat potensial. 2. Biaya produksi suatu produk yang murah dengan mengkombinasikan beberapa produk dari beberapa negara. 3. Peran serta pemerintah masing-masing negara, adanya perjanjian antar negara seperti A. General Agreement on Tariffs dan Trade, GATT. B. North American Free Trade Agreement, NAFTA. C. Uni Eropa, EU. D. World Trade Organization, WTO. 4. Persaingan yang ketat baik pasar domestik maupun internasional. Mengapa bisnis go internasional? 1. Keuntungan potensial. Karena beroperasi di banyak negara, memiliki peluang lebih besar. 2. Permintaan konsumen yang lebih besar dan kuat. Konsumen dari banyak negara, dengan tingkat permintaan yang berbeda serta produk yang bervariasi. Tidak hanya tergantung pada satu negara saja. 3. Bahan baku. Kemudahan memperoleh bahan baku dari beberapa negara. 4. Teknologi. Pemanfaatan teknologi agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan sejenis. 5. Efisiensi usaha. Meminimalisasi proses produksi serta kebutuhan bahan baku karena ketersediaan di masing-masing negara tersebut. Untuk go international, sebuah perusahaan harus memutuskan tingkat keterlibatannya. Ada beberapa struktur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Eksportir dan importir. 2. Perusahaan internasional. 3. Perusahaan multinasional. Strategi organisasi internasional mencakup hal-hal berikut. A. Agen independen. B. Pemberian lisensi. C. Kantor cabang. D. Aliansi strategis, atau usaha bersama, contoh joint venture. E. Investasi di negara lain, foreign direct investment. Prinsip-prinsip bisnis internasional. 1. Selalu tunjukkan rasa hormat dan dengarkan, jangan terburu-buru. 2. Jangan merasa bahwa cara Anda adalah cara yang terbaik. 3. Tekankan poin-poin kesepakatan. 4. Menyelamatkan muka dan juga memberi muka. 5. Jangan mempermalukan siapapun di depan orang lain. 6. Kenalilah atau ajaklah seseorang yang mengetahui budayanya. 7. Pahami bahwa kepemimpinan bisa berarti hal yang berbeda di berbagai negara. 8. Jangan kehilangan kesabaran. 9. Selalu tunjukkan rasa hormat. 10. Hilangkan stereotip. 11. Peka terhadap perbedaan antara budaya konteks rendah dan budaya konteks tinggi. 12. Belajarlah untuk menoleransi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hambatan dalam bisnis internasional. 1. Perbedaan sosial dan budaya. 2. Perbedaan ekonomi yang dianut. 3. Perbedaan hukum dan politik. Isu politik yang menjadikan masalah seperti A. Kuota. B. Tarif dan subsidi. C. Peraturan kandungan lokal. D. Embargo. Faktor-faktor kunci dalam lingkungan bisnis internasional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi manajemen dalam lingkungan bisnis internasional. Lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi strategi dan operasi organisasi. Manajemen harus mampu memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Sumber daya manusia, faktor manusia, termasuk karyawan dan kepemimpinan, berperan penting dalam manajemen. Karyawan yang berkualitas, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, serta kepemimpinan yang efektif, dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Komunikasi. Komunikasi yang baik adalah faktor kunci dalam manajemen yang sukses. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi dan instruksi dapat diteruskan dengan jelas,
memfasilitasi kolaborasi, dan mengatasi kesalahpahaman. Pengendalian, faktor pengendalian melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Pengendalian yang baik membantu memastikan bahwa tujuan tercapai dan operasi berjalan sesuai dengan rencana. Untuk menerapkan manajemen dalam lingkungan bisnis internasional, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain. Menganalisis lingkungan bisnis, termasuk faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan global, termasuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Mengelola sumber daya perusahaan dengan efisien dan efektif, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perusahaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Beberapa contoh penerapan manajemen dalam lingkungan bisnis global antara lain. Perusahaan teknologi Apple yang berhasil mengembangkan strategi inovasi produk yang sukses di pasar global. Perusahaan e-commerce Amazon yang menerapkan manajemen rantai pasok yang efisien untuk menghadapi persaingan global. Perusahaan otomotif Toyota yang berhasil mengimplementasikan manajemen kualitas total quality management, dalam produksi mobilnya. Perusahaan makanan cepat saji McDonald's yang menerapkan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk mengelola ribuan karyawan di seluruh dunia. Indomie yang sudah banyak dikonsumsi orang Afrika karena pihak Indofood membuat varian rasa yang sesuai dengan lidah mereka. Berikut hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata YG kurang menyenangkan, terima kasih.